Itu dan ini sebelum kembali ke teman-teman semua nih ada dari chat YouTube masuk dari saudara Bella Oktarini. Ini mengatakan bertanya, apakah Shalom Om, apakah orang Kristen Bella Octavia, Shalom Om, apakah orang Kristen boleh makan dide? Ya, sebenarnya sama dengan tadi ya. Bahwa kalau kita lihat berdasarkan Kisah Rasul 15, itu enggak boleh makan darah, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Tapi catatannya karena itu tradisi Musa. Satu. Yang kedua, enggak boleh dalam perjanjian lama bilang darah itu nyawa. Jiwa. Nah, begitu dah. Nah, kalau darah itu sudah jadi didih, itu sudah bukan darah. Ya toh? Darah itu yang cair itu, tapi ini kental jadi gorengan kayak didih goreng. Ya, itu bukan darah. Itu satu. Yang kedua, orang yang tidak makan darah, harusnya loh kalau konsisten ya. Kalau mau makan daging ayam, diembelih dulu sendiri. Dipotong, darahnya ditus sampai atus. Itu sampai atus. Setelah atus, bubuti, dicuci pakai rinso. Ya, lalu diperes, dikasih beban 1 ton besi. Sehingga betul-betul kering. Sebab kalau enggak begitu, ayam yang di pasar itu, cara motongnya, banyaknya itu, didoakan, plek, masuk di drum, plek di drum. Orang nunggu darahnya itu habis dulu. Sebab kalau motong ayam 100 ekor, nunggu darahnya habis, pasar tutup, ayamnya baru selesai. Jadi itu darah masih ada di dalam tubuh ayam, masuk di tempat tadi, air panas untuk dibubuti. Ya, jadi itu harus betul-betul, tidak ada daging yang bebas dari darah. Itu, ya. Dan lagi darah selama itu jadi sudah bentuk makanan, buat kita makanan itu tidak ada yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Lah tapi kan itu jiwa, oke, jiwa. Jiwa itu apa sih? Ya toh? Kita tangkap dulu darah itu jiwa ya. Kalau Anda sakit dan Anda butuh transfusi darah, lalu darahku yang B tak transfusiku kepada kamu, apa jiwaku pindah? Lalu pemikiranmu lalu kita kembar gitu. Lalu jiwa itu apa? Karena jiwa itu dalam konteks di situ adalah emosi, dorongan. Apa emosimu jadi berubah? Tidak. Lalu apa itu darah itu jiwa? Dalam konteks PL, jiwa itu artinya bahwa melalui binatang korban darah inilah seseorang bisa diampuni dosanya, itu menyangkut keselamatan jiwanya. Tapi karena Kristus sudah mengorbankan darahnya, maka darah binatang itu sudah tidak ada hubungannya dengan jiwa kita. Selesai itu. Iya toh? Nah sekarang makan darah enggak boleh. Tapi transfusi darah masuk. Lah apa doa? Ya coba kalau kita makan didih darah katakan. Itu kan semua diserap oleh perut toh. Betul enggak? Sari-sarinya masuk dalam tubuh, betul enggak? Mana lebih banyak transfusi darah dengan makan didih? Kan banyak transfusi darah. 1 ampul 250 cc. Sedangkan kita makan didih, enggak sampai gede ini seampul itu. Loh ini logik yang begini-begini. Nah, masuk Allah orang mikir yang begini-begini, awet dia mikir loh. Ya toh. Jadi artinya di situ darah tidak ada hubungannya. Kalau kita makan didih tidak ada masalah. Hanya saja kalau kita lagi mau makan didih lalu di sebelah kita ada orang Pantai Kosta yang fanatik, pendetanya tidak boleh makan darah, yo jangan sok-sokan. Lalu kita imbuh darah bolak-balik, imbuh didih bolak-balik, membuat sak orang lain itu tidak baik. Ya, tapi kalau ini di Alkitab ditulis bahwa kita tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Berarti kita nggak boleh makan lele, karena ikan lele kan tidak bersisik. Nah itu perjanjian lama. Ya. Ya toh. Masih ada orang yang fanatik seperti lah iya, tapi setelah di perjanjian baru Yesus ngomong, makanan itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, tidak membuat kita jauh.
makan juga tidak ada manfaatnya apa-apa selain kenyang toh ke septic tank, enggak makan pun enggak apa-apa. Kecuali lele kalau welut mbok elek utuh lah aku dilarang. Ya toh, nek welut karo lele kan enggak ada sisi itu mbok elek utuh-utuh enggak boleh. Lalu jangan juga berlogika, berarti nenek sisi oleh dilek. Ya, jadi di situ letaknya. Ya, ada tambahan atau gimana?